Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku semua, khususnya kelas 8 SMP Negeri 1 Adi Mulyo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik semua. Walaupun kalian berada di rumah, tetap selalu menjaga kesehatan dan juga menjaga keharmonisan di dalam keluarga kalian. Baik, untuk saat ini kita bersama-sama akan mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8, sudah masuk kepada bab 3 yang di sana nanti akan kita pelajari berkaitan dengan akhlak atau tingkah laku kita, yaitu berkaitan dengan perilaku jujur dan perilaku adil. Baiklah anak-anakku semua, untuk mempersiapkan diri silakan kalian bisa membuka buku paket mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini bukunya, silakan bisa dilihat ya. Untuk kelas 8 pada kesempatan kali ini sudah memasuki pada bab yang ketiga yang kaitannya dengan akhlakul karimah. Di antaranya adalah kita akan mempelajari akhlak jujur dan akhlak yang adil. Di dalam pelajaran ini diharapkan nanti kalian semua bisa selalu mengutamakan kepada sifat-sifat jujur dan menegakkan suatu sifat yang adil. Anak-anakku semua, baiklah, untuk selanjutnya silakan kalian bisa mengikuti PJJ ini dengan baik dan jangan sampai lupa kalian harus selalu aktif di dalam mengikuti pelajaran jarak jauh ini. Untuk yang pertama, kita akan bisa melihat beberapa perilaku yang terutama pada saat ini adalah kita akan mempelajari perilaku yang jujur dan adil. Ada dua poin nanti kita akan bahas. Yang pertama, nomor A, adalah perilaku jujur. Nanti kita akan tahu apa perilaku jujur tersebut. Kemudian untuk yang B adalah perilaku adil. Untuk yang pertama adalah perilaku jujur atau akhlak yang berkaitan dengan kejujuran. Kita semua harus mengutamakan perilaku kita, kegiatan-kegiatan kita, sifat-sifat kita dengan sifat yang jujur. Jangan sering berdusta, jangan sering berbohong kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Kita harus senantiasa jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah suatu sifat di mana seseorang itu melakukan suatu kegiatan sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Jadi apa yang terjadi kemudian kalian melakukan atau melaksanakan sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi tersebut, maka itu dikatakan melaksanakan perilaku jujur. Kemudian dari perilaku jujur ini nanti kita akan bisa tahu yang lain-lainnya. Di antaranya adalah pengertian perilaku jujur tersebut, kemudian hikmah daripada perilaku jujur, kemudian penerapan perilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari, dan yang berikutnya adalah kaitannya dengan dalil atau dasar yang memperkuat kaitannya dengan perilaku jujur.
Untuk yang pertama yaitu pengertian perilaku jujur, tadi sudah Pak Guru singgung bahwa perilaku jujur itu kita harus senantiasa mengutamakan sifat-sifat yang senantiasa berlaku lurus di dalam hati kita. Jangan berbelok-belok, jangan mengada-ada. Di sana harus kita jauhi, di antaranya adalah sifat bohong, sifat dusta, dan sifat munafik. Artinya kita harus senantiasa mengutamakan hal-hal yang sebenarnya terjadi, bukan mengada-ada, bukan menimbang-nimbang hal-hal yang lain. Yang penting kita harus betul-betul fokus bahwa itu adalah perbuatan atau kegiatan yang benar-benar terjadi sesuai dengan apa adanya. Itu pengertian daripada perilaku jujur. Kemudian apa hikmah daripada perilaku jujur? Hikmah daripada perilaku jujur, kita nantinya bisa melaksanakan hidup dengan tenang, dengan tentram. Jadi apabila kita selalu jujur, maka hidup kita itu tidak gelisah, alias hidup kita senantiasa adalah bersifat tentram, harmonis, dan juga tidak ada rasa was-was. Ini namanya adalah hikmah daripada perilaku jujur. Kemudian bagaimana penerapan daripada perilaku jujur atau sifat-sifat jujur itu? Perilaku jujur atau sifat jujur ini bisa kita terapkan di dalam 3 hal. Yang pertama adalah jujur di dalam perkataan. Kita apabila berkata kepada orang lain, baik itu kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan juga di masyarakat, itu harus mengutamakan kejujuran. Kemudian yang kedua adalah bisa diterapkan di dalam perbuatan. Kalian berbuat sesuatu harus secara jujur, tidak mengada-ada. Jadi perbuatan kalian insya Allah akan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila perbuatan itu adalah kaitannya dengan kejujuran. Kemudian penerapan yang ketiga, perilaku jujur itu dapat diterapkan di dalam hati kita masing-masing. Hati seseorang tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hati kita harus senantiasa dikuatkan dengan suatu kemantapan dari angan-angan kita, bahwa hati kita jangan sampai tercemari oleh hal-hal yang berbau kebohongan, berbau dusta. Jadi kita harus menuntun hati kita ke dalam hal-hal atau perilaku yang benar-benar jujur. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan dalil atau dasar tentang perilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat Anda lihat, kalian bisa melihat, atau di buku paket juga ada, di sana bisa kalian baca secara tuntas bahwa dalil atau dasar tentang kejujuran terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 119. Baiklah, untuk yang kedua atau yang B, kita akan melihat bagaimana perilaku adil. Seseorang harus senantiasa menegakkan suatu keadilan dimanapun kita berada, dimanapun kalian berada. Kalian harus menegakkan keadilan.
jangan berat sebelah. Itu namanya adil. Jadi adil itu apabila kita lihat nanti pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi seseorang itu harus memberikan suatu keputusan bahwa keputusan itu memang betul-betul tidak berat sebelah. Jadi apabila seseorang memutuskan dengan tidak berat sebelah, itu namanya adil. Akan tetapi apabila sudah ada rasa berat sebelah atau berlindung kepada sesuatu yang tidak sesuai, maka ini nanti kalian bisa tidak adil memperlakukan kepada orang lain. Ini berkaitan dengan pengertian daripada adil. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah daripada perilaku adil. Di dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita berperilaku adil, maka suatu saat nanti akan bisa menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam hidup, baik hidup kita sendiri maupun kehidupan orang lain. Dan keadilan ini biasa diterapkan pada level-level yang berkaitan dengan memutuskan suatu perkara, memvonis. Ini bagiannya adalah hukum. Jadi pengadilan, baik itu pengadilan negeri atau pengadilan agama, ini juga harus memberi keputusan yang benar-benar adil. Seseorang akan divonis, maka dia harus mempertimbangkan dari keadilan ini, sehingga nanti kehidupan kita akan menjadi aman dan juga nyaman. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku adil di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana penerapannya? Penerapan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, di antaranya adalah perilaku adil yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya? Ya, kita sebagai insan yang beragama, maka kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ini harus dilaksanakan. Seperti melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Ini juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian perilaku adil ini bisa diterapkan dalam diri kita sendiri. Bagaimana memperlakukan diri kita sendiri, sudah adil atau belum? Artinya bahwa diri kita ini harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam agama dan juga di dalam negara. Posisi sebagai diri sendiri kita juga harus diperlakukan secara adil. Kemudian adil kepada orang lain. Kepada orang lain jelas ini harus mengutamakan atau menegakkan keadilan. Jangan sampai suatu saat kita memutuskan suatu perkara atau memberi sesuatu kepada orang lain dengan berat sebelah atau tidak adil. Kemudian yang berikutnya adalah adil kita terapkan kepada makhluk hidup. Bagaimana kita melaksanakan suatu keadilan terhadap makhluk-makhluk yang berdampingan dengan kita, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Ini juga harus diperlakukan secara adil. Contohnya, apabila kita mempunyai ternak ayam, sapi, kemudian kambing dan lain sebagainya, kita juga harus melakukan secara adil.
artinya bahwa hewan tersebut ya harus kita beri makan, jangan ditelantarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah perilaku adil dalam keseharian. Ini suatu hal yang kaitannya dengan hal-hal yang sudah Pak Guru terangkan tadi. Dan yang keempat adalah dalil atau dasar tentang perilaku adil. Kalian bisa melihat di dalam surat Al-Maidah ayat 8. Kalian bisa melihat tentang isi daripada ayat ini dengan membaca terjemahnya dan juga keterangan-keterangannya di dalam buku paket. Anak-anakku, demikianlah materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8 sudah masuk pada bab yang ketiga, dan kalian bisa membaca di buku paket dan juga membaca di buku-buku yang lain sebagai penunjang yang ada kaitannya dengan perilaku jujur dan adil. Dan untuk kalian di rumah jangan sampai lupa, insya Allah nanti kalian bisa melihat di Google Classroom. Di sana akan ada tugas-tugas yang harus kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.